Kak, apakah setelah konsultasi awal behalnya langsung terpasang? Tentu tidak semudah itu Purgoso ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, para pejuang behal dan para pejuang gigi rapi. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Afranino. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Meskipun lagi pandemi, tapi semoga kalian masih tetap semangat menjalani hari-hari kalian. Oh iya, jika pada video sebelumnya aku berbagi pengalaman tentang proses pemasangan behalnya di RSKGM Kota Bandung, nah pada video kali ini aku ingin berbagi pengalaman tentang tahapan prosesnya sampai bisa si behal ini terpasang di gigiku. Check this out. Satu minggu setelah aku mempost videoku tentang pengalamanku memasang behal di RSKGM Kota Bandung, ada beberapa viewers yang mampir melalui DM Instagramku dan bertanya, "Kak, kira-kira setelah konsultasi apakah behalnya langsung dipasang?" Oh, tidak semudah itu Purgoso. Karena ada beberapa tahapan yang harus kita lalui sebelum behal ini bisa terpasang di gigi kita. Terus kemudian ada juga yang nanya, "Kak, kira-kira berapa estimasi waktunya sampai behal itu atau bracket ini terpasang? Terus kemudian berapa biaya kontrolnya, apa saja yang harus kita bayar selama kontrol itu?" Semuanya akan aku jawab di video ini secara lengkap, jadi jangan kemana-mana ya. Check this out. Tahap pertama, konsultasi atau pemeriksaan awal. Oke, yang pertama itu adalah konsultasi gigi. Untuk reservasinya aku sudah jelaskan pada video sebelumnya. Jadi yang pertama itu kita datang ke RSKGM, kemudian menemui dokter yang sudah kita tentukan juga sebelumnya melalui reservasi online itu. Nah, pada pada konsultasi awal ini gigi kita tuh akan dicek, gigi kita akan dilihat, terus kemudian nanti dokternya juga akan bertanya selama ini keluhan yang kita rasakan tuh apa saja gitu. Kayak misalnya aku, kasus gigiku kan ini cameh ya, cakil gitu. Tapi dokternya tanpa aku ngomong juga udah tahu gitu loh, kayak nebak gitu. Kayaknya dia peramal deh. Jadi dia bilang kayak, "Kamu ini pasti rahangnya suka bunyi ya," gitu. Dan emang benar suka bunyi. Malah makin sini setiap aku makan itu kayak pusing gitu, karena mungkin si makanannya tidak terkunyah secara sempurna. Yaitu sih dari sisi kesehatan. Kalau dari segi estetikanya ya, kalau gigi nggak rapi kan kita juga jadi bikin nggak pede ya kalau ngomong di depan gitu, atau lagi senyum, lagi foto, atau lagi ngomong kalau kelihatan acak-acakan kan itu bener-bener. Tahap kedua, melakukan ronsen gigi. Tahap selanjutnya, setelah kalian melakukan pemeriksaan awal atau konsultasi awal dengan dokter, nantinya kalian akan diberikan surat rujukan untuk dilakukan ronsen gigi. Nah, untuk ronsen gigi sendiri, kalian nanti bisa memilih tempatnya, entah di RSKGM Kota Bandung itu sendiri, karena mereka mempunyai fasilitas itu, atau mungkin bisa dilakukan di tempat lain yang dekat dengan akses tempat tinggal kalian. Nah, untuk ronsen gigi sendiri, aku tuh disarankan untuk dilakukan pemeriksaan ronsen untuk panoramik dan juga ini nih, shape halometrik. Mungkin untuk teman-teman bisa cuma satu atau mungkin dua atau mungkin lebih, ini tergantung dari kasus teman-teman juga ya. Nah, untuk biaya ronsennya sendiri itu sekitar 200.000 ya. Jadi itu untuk panoramik sama si shape halometri itu di RSUD Al Ihsan Bandung ya, di Bale Endah, Dayakolot sekitar situ.
Kalau di RSKGM Kota Bandung juga bisa sih sebetulnya, dan mungkin harganya juga nggak beda jauh, pokoknya sekitar segituan, kecuali kalau untuk di lab-lab yang udah lab-lab swasta yang udah punya nama ya gitu. Nah cuman waktu itu dokternya bilang kalau hasil yang ronsenanku waktu itu lumayan agak gelap gitu. Mungkin kalau di yang lab lain lebih terang kali ya, atau lebih jelas, aku nggak tahu. Cuman ya disesuaikan lagi sih sama kalian. Kalau misalnya kalian punya rezeki lebih atau misalnya cukup dananya untuk ronsen di tempat yang lebih bagus, ya apa sih di lab swasta aja gitu. Karena mungkin kalau aku nyari yang affordable yang memang sesuai dengan budgetku. Jadi waktu itu aku di RSUD Al-Ihsan. Nah itu tadi ya, jadi udah konsultasi, kemudian kita ronsen gigi. Nah pada tahapan selanjutnya kita setelah oh iya, durasinya itu nggak lama kok, nggak lebih dari 1 jam untuk ronsen gigi, cepet banget. Jadi pada kunjungan selanjutnya kita akan menyerahkan hasil rongsenan kita, terus nanti dilihat sama dokter. Sama dokternya dianalisa sebentar. Habis itu kita akan dilakukan pencetakan gigi. Tahap ketiga, pencetakan gigi. Jadi tahapan selanjutnya adalah pencetakan gigi gitu. Untuk pencetakan gigi sendiri aku dilakuin di RSKGM Kota Bandung. Harganya itu sekitar 120.000 nih, ada di sini ya. Udah kelihatan atau enggak ya? Ini 120.000 sama kontrolnya 40.000, jadi totalnya 160.000 rupiah. Nggak ada biaya admin ya kayak di tempat-tempat lain gitu. Itu tadi dari konsultasi, terus kemudian ronsen, pencetakan gigi. Nah kalau aku sih sebetulnya nggak ada, biasanya setelah ini kan ada kayak perawatan awal ya, entah itu mungkin ya perawatan pendahuluannya bisa kayak scaling, atau mungkin pencabutan gigi, atau mungkin penambalan gigi yang bolong. Alhamdulillahnya sih aku nggak ya, puji Tuhan aku nggak ada gigi yang bolong dan nggak ada karang giginya. Jadi langsung aja waktu itu dijadwalin untuk pemasangan behel. Tahap keempat, pemasangan kawat behel. Nah, setelah dijadwalkan untuk pemasangan bracket, kalau aku sih kebetulannya nggak lama, jadi cuman seminggu kurang gitu langsung dipasang behelnya. Alhamdulillahnya sih cepet banget, padahal sebelumnya aku juga pernah sih waktu itu. Jadi tahun 2020 aku sempat konsul waktu itu ke dokter yang di RSKGM Kota Bandung juga, tapi beda dokter. Sampai 6 bulan waktu itu dijadwalkannya karena ngantri banget gitu. Tapi sebetulnya kalau misalnya ada beberapa pasien yang mungkin belum siap secara finansial, biasanya akan dipilih gitu atau ditawarkan. Waktu itu sih nggak nyampe 1 bulan sih. Nah kalau aku kebetulan karena waktu itu mungkin ya keuntungannya aku sudah punya si hasil rongsennya, jadi nggak nyampe seminggu udah dijadwalin untuk si pemasangan behel. Jadi tahap keempat itu setelah pencetakan gigi ya pasang behel, pasang bracket gitu. Setelah pemasangan bracket, tahapan selanjutnya adalah kontrol rutin. Tahap kelima, penjadwalan kontrol rutin. Nah untuk kontrol rutinnya sendiri itu biasanya dijadwalkan 3 minggu sekali. Ini aku kan pasang tanggal 5 ya, berarti udah berapa minggu nih? Udah sekitar 3 mingguan ya. Terakhir aku kontrol, aku ngeliat udah ada banyak banget perubahan guys. Nanti aku liatin ya before afternya. Kalian bisa lihat sendiri guys, itu yang tengah aku jarang banget giginya kayak SpongeBob, tapi sekarang udah mulai merekat, dan yang bawah juga sama. Ini yang tengah nih udah mulai rapat, padahal itu sangat renggang banget. Terus yang bawah juga nih, yang bawah ini kelihatan gak sih? Ini udah mulai menyatu si giginya.
Hari. Padahal ini dulu di sini ada jarak, ini udah mulai rapet. Penting sih kita punya komitmen untuk kontrol biar si perawatannya juga nggak lama gitu, biar cepat juga teratasinya. Oh iya, kalau sebelum ini karena langsung rapat, karena ini kayaknya pakai power chain gitu, jadi ditarik. Karena kalau ini yang power O ya, yang bulat-bulat gitu. Kalau ini si power chainnya. Nah, kalau pertama kali aku kontrol itu aku langsung kan kalau sebelumnya aku belum dipasang alat cekat ya. Alat cekat yang di sini nih, yang ada kayak buat masangin si karet elastiknya ini. Jadi nanti kita kayak masang gini lah. Aduh, kelihatan nggak ya? Kayak gini. Terus ini hangnya nih. Sorry. Coba ya, aku lihat dulu ya, bentar dulu ya. Nah, kayak gini. Sama nanti ini juga dipasang ke bawah ini. Dan ini harus dipasang selama 24 jam. Kata susternya, si karet elastik ini harus dipakai even itu lagi makan. Jujur itu emang agak susah sih, jadi ya bagusnya tetap dipakai sih ya, sesuai yang diarahkan. Tapi kalau aku biasanya ya kalau lagi makan dibuka dulu karena emang agak susah gitu loh. Untuk biayanya sendiri ini kemarin terakhir kontrol tanggal berapa nih, tanggal 18. Kontrolnya seperti biasa ya, 40.000. Terus kemudian ini ada intraoral elastik si ini itu harganya 20.000, sama kontrol dan aktifir alat ontodonti cekatnya di sini dipasang 2 itu sebesar 85. Itu dia tadi teman-teman tahapan proses sampai si bracket ini dipasang ya, dari mulai pemeriksaan awal. Ini aku review ya, pemeriksaan awal, kemudian ronsen gigi, cetak gigi, pasang bracket, sama penjadwalan kontrol rutin gitu. Ini yang berlaku di RSKGM Kota Bandung, tapi mungkin di klinik yang lain bisa berbeda ya. Ada yang nanya juga sih, Kak, apakah pemasangan si behelnya itu udah include scaling, udah include si cetak gigi? Kalau di RSKGM sih enggak guys. Aku ngelihat memang ada beberapa klinik yang menawarkan harga paketan gitu, jadi pasang behel include polishing, include scaling, include cetak gigi. Tapi kalau di sini sih enggak gitu. Tapi kalau menurutku ya, ditangani sama spesialis ortodonti itu harga segini udah benar-benar affordable. Karena kalau aku compare ke beberapa klinik dan juga ditangani langsung sama spesialis ortonya itu lebih dari 9 juta ke atas guys. Jadi ini masih still affordable. Itu dia teman-teman video tentang proses tahapan pemasangan behelnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya suka, jangan lupa ini videonya dibagikan ke teman-teman yang lain, khususnya bagi kamu yang ingin memasang behel di RSKGM Kota Bandung. Terima kasih juga yang sudah bertanya, terima kasih yang sudah like, terima kasih juga yang sudah nonton. Semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian segera punya rezeki agar segera bisa pasang behel di RSKGM Kota Bandung. Terima kasih, sampai jumpa kapan-kapan.